warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua hingga subuh hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia penuh dengan keberkahan dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di tempat ini serta istiqomahnya kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita pada kemuliaan, keberkahan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Sampai kita sekarang pada hadis yang ke-17 dalam babun la'anallahu man la'ana walidayhi. Pembahasan tentang laknat Allah Subhanahu wa taala bagi yang melaknat kedua orang tuanya. Kita akan membahas satu hadis saja pada subuh hari ini. Dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari juga memang hanya menyebutkan satu hadis. Hadis yang ke-17, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Amr ibn Marzuq qala, telah menyampaikan kepada kami Amr ibn Marzuq, dia berkata, akhbarana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah anil Qasim ibn Abi Bazzah, dari Al-Qasim bin Abi Bazzah, an Abi Tufail, dari Abi At-Tufail. Abi Tufail ini adalah salah seorang sahabat atau sahabat yang paling terakhir meninggal dunia di antara para sahabat. An Abi Tufail, dari Abi Tufail, qala su'ila Ali, telah ditanyakan kepada Ali, maksudnya di sini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ditanyakan kepada beliau, hal khassakumun Nabi
sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi nas kaffatan. Ditanyakan kepada beliau, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan sesuatu padamu, telah menyampaikan sesuatu yang khusus padamu yang tidak disampaikan kepada orang pada umumnya. Qala, beliau Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhuss bihi nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan sesuatu pun yang tidak disampaikan kepada orang. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali apa yang ada di dalam sarung pedangku ini. Ternyata ada diselipkan di pedang beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada selipan di situ penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma akhraja sahifatan, lalu kemudian beliau mengeluarkan satu lembaran. Fa idza fiha maktubun, dalam lembaran itu yang beliau tulis pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tertulis, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Laknat Allah bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallah man saraqa manarul ard. Laknat Allah bagi orang yang mencuri tiang bumi, patok bumi. La'anallah man la'ana walidayhi. Laknat Allah bagi orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhdisa. Laknat Allah bagi orang yang memberikan peluang, fasilitas untuk melakukan hal-hal yang baru. Hadis ini dinilai sahih oleh para ulama yang mentahqiq hadis. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, hadis ini menyebutkan tentang su'ila Ali, telah ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib dalam beberapa riwayat, atau dalam riwayat lain disebutkan yang bertanya itu adalah Abu Juhaifah, salah seorang sahabat. Jadi ada riwayat yang menyebutkan siapa yang bertanya. Kalau hadis yang kita bacakan tadi itu tidak menyebutkan yang bertanya siapa, hanya disebutkan su'ilah Ali, telah ditanyakan kepada Ali. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib menjawab ketika ditanya, adakah sesuatu yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus untukmu dan tidak disampaikan kepada orang? Ternyata jawabannya adalah tidak ada, kecuali tadi nanti kita sebutkan apa saja dan penjelasannya seperti apa. Sebagian orang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib itu dikhususkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dikhususkan kepada orang. Bahkan di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa sebenarnya khilafah itu, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikhususkan kepada Ali, dikhususkan kepada Ali dan bukan kepada sahabat yang kita tahu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab
dan seterusnya. Ya. Itu tidak seharusnya kepada Ali, dan itu penyampaian khusus menurut keyakinan mereka bahwa itu dikhususkan kepada Ali. Hadis ini sebenarnya menjawab tentang hal itu. Ya, ketika ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apakah ada sesuatu yang dikhususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam padamu? Ternyata beliau mengatakan tidak ada. Ya. Jadi apa yang diyakini orang, dan ya orang-orang yang meyakini seperti itu, ya juga kalau ditanya, adakah riwayat, ya, riwayat yang menyebutkan pesan khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepemimpinan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata, ya, jawabannya tidak ada, ya, tidak ada. Jadi hadis ini menjawab sebuah keyakinan. Jadi keyakinan kita bahwa tidak ada hal-hal khusus, ya, tidak ada hal-hal khusus, apalagi persoalan-persoalan besar, ya, yang dikhususkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang tidak disampaikan kepada orang lain, terutama sahabat-sahabat yang senior, ya, sahabat-sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam hadis ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu setelah menjawab tidak ada kecuali, ya, beliau mengecualikan. Lalu beliau sampaikan dan mengeluarkan dari sarung pedangnya itu sebuah pesan. Tapi pesannya juga adalah pesan umum, ya, pesan umum. Hanya saja mungkin ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, itu yang mendengar adalah Ali bin Abi Thalib, dan beliau mencatat, ya, pesan itu. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ditulis, ya, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya beliau mencatat, ya, beliau menulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi-lagi ada orang yang meyakini bahwa, dan disitulah kemudian mereka menolak hadis, ya, menolak hadis karena anggapan mereka bahwa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditulis jauh, ya, setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu hanya pembukuan, ya. Misalnya yang kita bahas adalah kitab Al-Imam Al-Bukhari atau kitab Al-Imam Al-Bukhari yang lain, ya, yaitu Sahih Bukhari. Itu kan jauh setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Tapi itu kan pembukuan. Riwayat-riwayat menunjukkan bahwa sebenarnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ditulis, ya, ditulis sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu banyak bukti, ya, yang menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ditulis, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Abdullah bin Amr bin As, ya, beliau mengadu atau menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan maksudnya mungkin adalah minta izin, ya, dan dia menyampaikan, saya menulis apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menulis apa yang mau sampaikan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian mengatakan, uktub, ya, fawalladhi binafsi biyadih ma yakhruju minni ilhaq, ya, tulislah. Itu jelas izin atau perintah, ya, tulislah, ya. Karena demi Allah, ya, tidaklah keluar dari lisanku ini kecuali yang benar. Ini kabar atau perintah langsung, tulis, ya, tulis.
Dalam riwayat lain juga ada salah seorang dari Yaman, ya, salah seorang dari Yaman namanya Abu Syah, ya, datang ke Madinah, kemudian mendengarkan. Setelah mendengarkan penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta agar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditulis untuknya, untuk dia, ya, untuk dia. Barangkali dia mau pulang ke Yaman dan ingin pesan-pesan itu tetap beliau bisa bawa, beliau bisa baca. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Uktubu li Abi Syah." Ya. Tulislah untuk Abu Syah. Nah, lagi-lagi ini adalah bukti bahwa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah ditulis, ya, meskipun tidak dalam bentuk kita lihat sekarang ini dalam bentuk buku, tapi telah ditulis di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi bukti-bukti yang lain, ya, misalnya surat-surat, ya, surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja, ya, para raja, para penguasa di zaman itu kan ditulis, ya, ditulis. Tidak disampaikan kepada orang, disampaikan begitu saja dengan lisan, tapi itu ditulis, ya. Bahkan yang kita kenal sampai hari ini Piagam Madinah, ya. Piagam Madinah itu kan bukti sejarah. Di situ adalah persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu juga ditulis, ya. Perjanjian Hudaybiyah, ya. Itu juga ditulis, ya. Catatan-catatan yang terkait dengan zakat misalnya, kemudian jizyah, dan hukum-hukum yang lainnya itu ditulis. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya juru tulis, punya juru tulis, ya, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Jadi orang-orang kalau zaman sekarang orang-orang berpendidikan, pendidikan yang bisa baca tulis. Ali bin Abi Thalib, ya, Zaid bin Thabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Ubay bin Ka'ab, ya. Mereka itu semua adalah juru tulis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Juru tulis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Menunjukkan bahwa hadis-hadis Nabi itu terjaga telah tertulis, ya. Memang ada satu hadis, ya, yang menyebutkan tentang larangan menulis, ya, larangan menulis. Ini perlu juga kita sampaikan. Kata Nabi SAW, la taktubu anni ghairal Quran. Jangan tulis dariku selain Al-Quran. Ini hadis sahih, ya, sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jangan menulis dariku kecuali Al-Quran. Nah, inilah yang menjadi dalil sebagian orang dan mengatakan bahwa Nabi melarang menulis, ya, selain Al-Quran. Artinya tidak ada tulisan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, padahal para ulama telah sepakat bahwa larangan ini tidak berlaku umum, ya. Larangan ini tidak berlaku umum, ya. Para ulama menyampaikan bahwa larangan ini hanya di awal-awal, ya. Di awal-awal karena khawatir nanti tercampur, ya, tercampur. Yang kedua, larangan khusus kepada orang-orang tertentu, ya. Adapun orang-orang yang tadi kita katakan sebagai orang-orang berpendidikan yang kemudian bisa membedakan, ya, membedakan antara Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak dilarang untuk menulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dari bukti bahwa penulisan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah terjadi di zaman Nabi, ya, bukan
hanya ditulis setelah Nabi meninggal jauh setelah itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala kemudian mengeluarkan sahifah tadi. Sahifah itu adalah lembaran, jamaknya adalah suhuf, ya. Ada suhufi Musa, suhufi Ibrahim, Musa, suhuf, lembaran-lembaran. Kalau ini satu lembar, ya, sahifah. Satu lembar itu ternyata di situ ada beliau tulis pesan dari Nabi SAW tentang 4 hal yang dilaknat, ya. La'nallah. Penting juga kita tahu apa sih laknat itu, ya. Itu kan sudah jadi bahasa Indonesia juga, ya. Indonesia laknat, ya. Semoga Allah melaknatmu dan seterusnya. Apa artinya laknat itu? Laknat itu sendiri di dalam Al-Quran dengan semua bentuknya, ya. Terkadang disebutkan dalam bentuk fi'il madhi, ya, la'ana, ya. Dan itu asal kata dari laknat, lam ain nun. Terkadang datang dalam Al-Quran dengan bentuk fi'il mudhari', yal'anu. Kemudian ada dalam bentuk al-la'nah, masdar, isim atau kata benda, ya. Kadang datang dalam bentuk maf'ul, mal'un, ya, mal'un. Di dalam Al-Quran itu kata laknat dengan semua perubahan bentuknya itu setidaknya terulang dalam 41 ayat, ya, atau 41 kali terulang kata laknat. Nah, apa yang dimaksud dengan laknat itu? Ya. Para ahli bahasa, ya, mengartikan atau menafsirkan laknat itu adalah misalnya dalam lisanul Arab dan berbagai macam kamus-kamus, ya, menyebutkan laknat itu adalah al-ibadu wa tardu minar rahmah, dijauhkan dan dipinggirkan atau diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dilaknat itu dalam bahasa berarti orang yang dijauhkan, dipinggirkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ini sebenarnya juga itu yang dipahami dalam istilah, ya, oleh para ulama, ya, selain ulama-ulama bahasa tadi, ulama-ulama akidah itu juga menyebutkan bahwa laknat itu hampir sama. Misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan al-la'nu huwa al-ibadu an rahmatillahi fid dunya wal akhirah. Ya. Laknat itu kalau orang dilaknat berarti dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu luar biasa kata laknat itu, ya. Jadi kalau orang dilaknat, perbuatan seseorang dilaknat berarti pelakunya itu dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah di dunia dan akhirat. Itu luar biasa ininya. Para ulama lain, ya, ulama lain Al-Qurtubi misalnya menyebutkan al-ibadu minar rahmati was-sakhat minallah, ya. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dilaknat. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa at-tardu min rahmatillah, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi, ya, juga menyebutkan bahwa laknat itu adalah al-uqubah wal ibadu min ar-rahmah. Laknat itu artinya dia dihukum, ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam Al-Qur'an itu sangat banyak, misalnya innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan bagi mereka api neraka yang menyala-nyala. Dalam ayat yang lain, ulaikal ladzina la'anahumullah, ya,
mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yal'anillah falan tajid lahu nasira. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, maka tidak ada penolong baginya. Ini laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala menurut ayat-ayat ini. Terkadang laknat itu sebagai azab, ya. Misalnya ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para pelaknat. Ya. Ini artinya azab. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya la'nul mu'min ka qatlihi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Ya, artinya melaknat seorang mukmin itu dosa besar, ya. Hampir sama, ya, ketika kita membunuh seorang mukmin. Artinya tidak boleh melaknat seorang mukmin. Tentu saja dengan batasan-batasannya. Ya. Laknat adalah bentuk murka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza la'ana 'abdan turida min rahmati, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim. Sungguhnya Allah jika melaknat seseorang hamba, maka dia akan diusir, ya, diusir dari rahmatnya. Dalam hadis yang lain, Nabi atau Allah melaknat al-mutasyabbihat minan nisa'i birrijal. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi Allah melaknat orang-orang yang menyerupai lawan jenis, ya, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Nah, secara umum makna laknat itu adalah yang pertama diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dijauhkan dari taufik dan hidayah, ya, menurut ayat-ayat yang kita sebutkan dan ayat-ayat yang lain. Kemudian mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, itu juga makna laknat. Kemudian bisa juga laknat itu bermakna azab, hukuman, ya, hukuman kepada orang-orang yang dilaknat. Kemudian laknat itu juga bisa berarti dijauhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini makna yang kita sebutkan laknat itu sangat berat, ya, dijauhkan dari rahmat, ya. Itu, ya, apalagi yang kita harapkan kalau rahmat Allah sudah tidak ada, ya, pertolongan Allah sudah tidak ada, ya. Taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menyertai kita, apalagi, ya, kita bisa sholat sekarang ini, ya, itu adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dilaknat itu tidak ada lagi, ya. Kemudian laknat itu menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar, ya. Apa yang dilaknat, perbuatan yang dilaknat itu menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Nah, hampir syuruh. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan empat kelompok yang dilaknat menurut catatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, la'anallahu man dabaha li ghairillah, ya. Sungguhnya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah menyembelih untuk menyembah, ya, menyembah. Kan kita kadang menyembelih untuk tamu misalnya, ya. Itu kan menyembelih untuk tamu bukan maksudnya kita nyembah tamu, ya. Tapi menyembelih untuk suguhan kepada tamu itu tidak ada larangan untuk itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah madzabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, artinya adalah menyembelih
maksudnya adalah ibadah. Apapun itu, ya. Bahkan hadis yang jelas sering kita dengar, mungkin ada dua sosok. Ada seorang yang masuk surga karena menyembelih lalat. Lalat. Kalau di dalam teks hadisnya itu dzubab, ya, dzubab, ya. Lalat. Kalau nyamuk itu ba'udah, ya, ba'udah. Lalat. Ada orang masuk surga karena seekor lalat, bukan menyembelih seekor lalat. Seekor lalat. Ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat. Ya, kisahnya itu adalah dua orang bertemannya, sama-sama lewat pada suatu tempat. Orang tidak boleh lewat di tempat itu kecuali dia harus menyembelih. Ya. Maka dikatakan kepada satu orang ini, sembelih baru kamu bisa lewat. Katanya saya tidak punya sesuatu untuk disembelih. Ya. Sembelih meskipun seekor lalat. Orang ini nyembelihlah seekor lalat itu, lalu dia bisa lewat. Tapi pada akhirnya kata Nabi SAW itu masuk neraka. Ya. Tapi ada satu lagi lewat. Ya. Ketika dikatakan sembelih sesuatu, katanya saya tidak bisa menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun dibunuh, ya, karena tidak mempersembahkan sesuatu. Dan kata Nabi dia masuk surga. Ya. Jadi sembelihan dalam rangka ibadah apapun bentuknya, meskipun semut mungkin, tapi maksudnya itu adalah peribadatan, persembahan kepada selain Allah, itu adalah sesuatu yang dilarang. Jadi man la'anallah man dabaha li ghairillah. Yang kedua, la'anallah man saraqa manarul ard. Allah melaknat orang yang mencuri tiang. Manar itu kita tahu menara, ya, tiang-tiang atau patok, ya, patok biasanya tanah itu maksudnya di sini manarul ard itu adalah patok tanah, batas-batas tanah. Ya. Ini sangat penting untuk kita. Kadang-kadang ada orang yang ya mungkin berbatasan dengan orang, ya, tanahnya berbatasan dengan orang, sudah dipatok, dipindah sedikit-sedikit. Itu laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang tersebut, ya. Meskipun hanya sejengkal, ya, sejengkal mungkin dipindah patoknya, ya, supaya tanahnya lebih luas misalnya, ya. Supaya rumahnya nanti bisa lebih luas tanahnya, itu adalah sesuatu yang dilarang. Ini maksudnya man saraqah manarul ard, ya. Dia mencuri patok atau tanda-tanda batas-batas tanah. Ya, sebagian ulama mengartikan bahwa batas itu adalah masuk di dalamnya batas haram misalnya. Ya. Di Mekah itu kan ada batas haram. Ya. Sini ada tertulis. Ya. Kalau ada yang merubah itu, ya, meskipun yang merubah hal-hal yang seperti ini ya tidak mungkin kalau orang-orang kecil, ya, penguasa mungkin mau dengan maksud tertentu dia mau merubah itu. Nah itu juga masuk, ya, batas-batas atau daerah kekuasaan misalnya, ya, seorang raja lalu sudah ada batasannya dia rubah, ya, itu laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Kemudian la'anallah man la'ana walidayhi, ya, laknat Allah bagi yang melaknat orang tuanya. Mungkin ada yang bertanya, adakah orang yang melaknat kedua orang tuanya? Ya, banyak, ya. Yang membunuh orang tuanya saja ada, ya. Yang memenjarakan orang tuanya ya ada, ya. Meskipun bagi kita mungkin ya aneh, ya. Sesuatu yang tidak mungkin, tapi ya, terjadi ada orang yang membunuh orang tuanya.